Pak Solihin masuk, seruan seorang cowok membuat keempatnya bersamaan menoleh pada sumber suara. Mereka saling pandang kemudian langsung memisahkan diri dari gerombolan orang-orang yang masih penasaran dengan apa yang tengah terjadi di depan sana. Mampus, gue kira Pak Solihin gak masuk, celoteh Nabila yang langsung diangguki oleh yang lainnya. Duh, si bapak suka tiba-tiba gini deh ah. Pasti dihukum nih kita, ucap Angel. Gue kan bilang jangan tadi, ucap Vika yang sontak langsung ditatap sedemikian horor oleh ketiganya. Gak ada pembelaan diri, salah satu salah semua, sungut Cici hingga membuat Vika meringis pelan. Tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai ke kelasnya dan hawa-hawa hukuman sudah jelas tercium oleh Vika. Duh, gue deg-degan banget, ucap Vika. Ya sama Bambang, kan kita punya jantung, ucap Nabila. Sampai keduanya telah sampai di depan pintu kelas, keempatnya saling pandang. Lo aja Ci, Nabila mendorong bahu Cici hingga membuat cewek itu maju beberapa langkah. Tapi Cici malah kembali memundurkan langkahnya. Gak mau, ngeri. Lo aja Angel, lo kan pemberani. Pemberani dari Hong Kong. Lalu ketiganya sama-sama menatap Vika dengan tersenyum penuh arti. Gak mau. Vika jelas saja menggeleng-gelengkan kepalanya. Mana mau ia melakukan itu, yang ada dirinya lah yang kena semprot pertama. Home pipa aja gimana? Tanya Nabila. Boleh. Lalu keempatnya saling mengambil ancang-ancang untuk melakukan home pipa. Aura tegang jelas terasa di sini. Telapak tangan Vika sampai terasa sangat dingin. Home pipa alai home gambreng. Sial, kenapa hanya Vika yang mengadakan telapak tangannya? Kalian janjian ya? Tuduh Vika dengan raut kesalnya karena kalah. Yailah, janjian gimana? Kita aja dari tadi di depan lo Maimunah. Iya lu ah, aneh-aneh bae. Hayo, gak bisa ngelak lagi, buka sana. Cici dengan tidak berkeperimanusiaan mendorong pelan bahunya hingga membuat posisi Vika benar-benar berhadapan langsung dengan daun pintu. Vika menetralkan terlebih dahulu napasnya yang memburu, kemudian berusaha menelan salivanya. Sebelum benar-benar menghadapi ajal, Vika terlebih dahulu menengok ke belakang. Ayo gece Vik, lo bisa Vik. Vika kembali menatap lurus pada pintu di hadapannya. Kemudian dengan tangan gemetaran ia meraih knop pintu dan menekannya ke bawah. Ceklek, pintu terbuka sedikit. Kemudian dengan keberanian yang tersisa, ia membukanya lebar-lebar. Assalamualaikum, sapa Vika hati-hati. Benar saja, di depan sana sudah duduk Pak Solihin yang sekarang tengah menatapnya dengan intimidasi. Ia menurunkan kacamata bacanya, lalu mengamati Vika yang serasa mati kutu di tempatnya sekarang. Ada apa? Tanyanya dengan aura mencengkam. Ditambah suasana kelas yang berubah jadi sunyi senyap, lengkap sudah momen awoknya. Saya mau izin masuk Pak, tadi habis dari toilet. Aduh, sejak kapan sih Vika pandai berbohong begini? Dengan guru lagi. Ingatkan Vika yang kalau suatu saat ia terus mengulang kebiasaan buruknya itu. Sekarang toiletnya pindah ke gerbang sekolah ya? Mampus, Vika menggigit bibirnya dengan gugup. Bagaimana bisa Pak Solihin tahu kalau ia habis dari sana? Itu Pak, kamu dan teman-teman kamu yang sedang bersembunyi di balik pintu Bapak hukum. Hormat di depan bendera sekarang juga. Baik Cici, Nabila ataupun Angel sama-sama menghela napas pasrah. Tapi Pak, kenapa? Kurang jelas atau kurang banyak hukumannya? Sontak Vika menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak Pak, bukan gitu. Baik Pak, saya dan teman-teman mau ngelakuin hukumannya Pak. Makasih banyak. Ceklek. Setelah Vika menutup pintu, ia menyandarkan punggungnya di sana, menatap teman-temannya dengan kesal. Mati nih gue, gumamnya. Tiba-tiba Cici merangkul bahunya. Gak apa-apa Vik, lo keren. Vika sontak menurunkan tangan Cici dan bahunya. Keren bapak kau. Cici tertawa renyah. Bisa dibilang ini hukuman pertama kita selama sekolah di sini. Gak apa-apa guys, nikmatin aja, ucap Nabila sok bijak. Pantat panci, kita kan emang siswa baru dan gak ada kata nikmatin buat hukuman. Malu yang ada, sewot Cici. Udah,
Mending sekarang kita langsung ke lapangan. Ngerinya Pak Solihin tiba-tiba keluar dan malah nangkep basah kita di sini, ucap Angel. Vika mengangguk setuju. Kalau semua itu terjadi, pasti Vika lagi yang akan jadi bahan marahannya Pak Solihin. Kui deh. Lalu keempatnya berjalan tanpa semangat sedikit pun. Lagi pula, sejak kapan dihukum bisa bersemangat? Setelah sampai di tengah lapangan, keempatnya celingukan ke sana kemari, mengamati keadaan sekitar yang untungnya lumayan sepi. Jadi malunya gak keterlaluan gitu. Untung masih kelas, ucap Vika yang diangguki oleh yang lainnya. Kemudian tanpa mau berlama-lama lagi, keempatnya langsung menghampiri tiang bendera dan berbaris serapi mungkin, lalu melakukan hukuman yang Pak Solihin berikan. Ia hormat pada bendera yang mana cuacanya sedang panas-panasnya. Buka dulu kali Fik sweaternya, ucap Angel. Gua aja yang lihatnya sampai kegerahan gini. Nabila menganggukkan kepalanya. Iya loh anjir, gak panas apa Fik? Lagi dan lagi, Vika menatap teman-temannya dengan ekspresi meyakinkan mungkin. Gak apa-apa, malah kalau gue buka ngeri item, ucapnya diakhiri dengan kekehan garingnya. Ya elah Fik, sempet-sempetnya lo mikirin kulit di saat lo emang paling putih di antara teman buluk lo ini, celutuk Cici. Kita buluk, lo aja kali, gue mah putih mulus bersih gini, ucap Nabil sembari mengangkat sebelah tangan lainnya dan memamerkan pada teman-temannya. Halah, banyak korengan juga, ucap Cici sembari menepuk pelan tangan Nabila. Ini bekas cacar namanya, bukan korengan. Apa bedanya Bil? Tanya Angel dengan wajah meledeknya. Taulah yang gak pernah cacar mah. Ketiganya tertawa melihat Nabila yang terlihat kesal. Ini kita Udah kelas 3 masih begajulan, mau jadi apa kalian? Teriakan nyaring dari dekat sana sontak membuat masing-masing dari mereka kaget bukan main. Apalagi yang berteriak adalah Pak Ahmad, guru BK yang terkenal galak bukan main. Guru itu memegang penggaris papan tulis yang panjang lengkap dengan beberapa siswa cowok yang berjalan di depannya. Para cowok itu tidak menjawab, tapi berjalan dengan terburu-buru ke arah... Sit, kenapa ke dekat tubuhnya? Kalian lagi ngapain? Pak Ahmad bertanya pada Vika dan yang lain. Angel mendongak. Dihukum Pak Solihin Pak, ucapnya dengan pelan. Malu mungkin. Pak Ahmad berdecak pelan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Gak cowok, gak cewek, sama aja. Kalian mau jadi apa? Vika lantas menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tangan yang sejak tadi ia pakai untuk hormat dengan sendirinya telah turun karena kedatangan Pak Ahmad yang tiba-tiba. Kalian, bentaknya pada anak-anak cowok tadi, ikut baris di samping mereka. Titahnya yang langsung diikuti tanpa penolakan sedikit pun. Hormat bendera sampai pulang sekolah. Dan setelah mengatakan beberapa kata lagi, Pak Ahmad pamit undur diri. Keempatnya saling senggol dengan memberikan tatapan bingungnya. Vika juga tak berani menatap cowok-cowok yang ada di samping tubuhnya. Entah mengapa ia merasa takut. Ternyata lo juga sekolah di sini. Gumam sebuah suara yang masuk ke dalam gendang telinganya. Vika sangat hafal dengan suara itu, tapi kepalanya sangat enggan untuk menoleh. Badannya sampai gemetar karena ketakutan. Lihat gue, titahnya dengan tajam. Ini kenapa teman-temannya tidak ada yang menyadari omongan cowok ini sih? Vika sangat butuh bantuan mereka. Gue mau lihat muka pacar gue, ucapnya lagi.
Vika rasa kalau ia tetap diam, cowok itu akan menjadi-jadi. Maka dengan keberanian yang tersisa, Vika berusaha menatap cowok itu dengan gerakan pelan tapi pasti. "Hai," sapanya begitu Vika menatap sepenuhnya. Vika tercengang. Bagaimana mungkin cowok ini masih bisa tersenyum lebar ketika wajahnya saja sudah terluka sedemikian parah. Vika mengernyitkan dahinya. Bukannya menjawab sapaan cowok itu, ia malah berlari ke belakang tubuh teman-temannya dan memilih berbaris di ujung lainnya. Ia takut melihat wajah yang berdarah-darah itu saja sudah membuatnya sangat ingin berteriak. Ia tidak ingin terlibat dengan siapapun yang memberikannya efek berbahaya padanya. Ia tidak mau. Vika, Angel, Cici, dan Nabila langsung pergi setelah Pak Solihin datang ke hadapan keempatnya dengan memberikan beberapa petuah tentang perbedaan generasi zaman dia dulu dengan generasi sekarang dan sedikit menyenggol ideologi Pancasila lalu membubarkannya begitu saja. Dan tanpa basa-basi juga keempatnya langsung berlarian ke sana kemari. Tapi yang paling utama adalah ke kantin sih. Dan ketika dimana Vika meninggalkan area lapangan, rasanya ada tatapan tajam yang menusuk punggungnya. Tapi ia tak berani menoleh. Takut prasangka buruknya benar terjadi. Hingga disinilah keempatnya sekarang, duduk dengan nyaman di meja kantin dengan beberapa makanan yang tergeletak begitu saja di atas meja. Vika meminum minuman dinginnya. Ah, segarnya. Sejak tadi ia memang menahan haus bukan main. Tapi Vika jadi penasaran akan sesuatu. Maka dari itu ia membuat gerakan yang seolah-olah meminta agar ketiganya dapat menatap Vika. "Kalian tahu nggak siapa yang tadi dihukum bareng kita?" tanyanya basa-basi. "Taulah, masa lo nggak tahu sih?" sahut Cici sembari meneguk minuman kolanya. "Mereka kan yang tadi berantem di depan gerbang," ucap Nabila. "Emang mereka siapa? Gue kira anak kuliahan," ucapnya lagi. Melihat tampilan cowok asing itu yang berbadan tinggi tegap dengan tubuh yang sangat proporsional itu, mana mungkin orang-orang akan mengira kalau ia masih anak SMA. Apalagi tadi cowok-cowok itu mengenakan pakaian bebas, hanya kaos hitam dengan celana jeans yang sobek di antara lututnya. "Itu loh Fik, anak kelas 3. Vika mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia hanya ingin tahu siapa nama orang asing itu sebenarnya, tapi rasanya sangat berat sekali untuk menanyakannya. "Gue kenal Kak Miko, dia dulunya satu SMP sama gue," ucap Angel tiba-tiba. Sontak Vika langsung menatapnya dengan penuh tanya. "Kak Miko yang barisnya di mana?" Angel tampak berpikir untuk beberapa saat. "Di mana ya? Pokoknya di deket-deket lo lah, yang mukanya pada bonyok gitu." Vika mengerutkan dahinya. Apa jangan-jangan Kak Miko adalah orang yang sama dengan orang yang ada di dalam pikirannya? "Gue suka sama Kak Arga, tapi gak sama sikapnya," celoteh Nabila tiba-tiba. "Kak Arga? Siapa lagi itu?" Cici mengangguk membenarkan.
Good looking banget gak sih luarnya? Nabila mengaku setuju. Suatu saat dia bakal jadi jodoh gue. Yuk, semua aja kaum berbatang jadi jodoh lo. Tugas Cici yang disambut dengan tawa oleh yang lainnya. Gue denger juga Kak Arga pernah ada kasus, ucap Cici yang mulai mengawali sesi gibah. Jujur deh, Vika jadi bingung gini. Jadi siapa yang Miko dan siapa yang Arga? Atau yang lebih jelasnya, siapa yang mengganggunya beberapa hari belakangan ini? Tar dulu deh, Kak Arga yang tadi barisnya di mana? Tanya Vika menginterupsi ucapan yang akan keluar dari mulut Cici. Yaelah Vik, perkara baris aja lu ributin. Kenapa sih? Tanya Angel yang sangat bingung dengan sikap Vika. Iya loh, emang kenapa dah sama barisan dia? Tanya Nabila yang ikutan bingung. Vika menghela napas, kemudian menggelengkan kepalanya. Udah guys, diem dulu, titah Cici yang sontak langsung dituruti oleh ketiganya. Mau denger gosip hot jeletot gak nih? Mau. Gosip adalah jalan ninjaku agar hidup terus berjalan, ucap Nabila diakhiri dengan cengiran lebarnya. Sini dulu, Cici menggerak-gerakkan tangannya, tanda agar ketiganya segera mendekatkan kepalanya. Ini rahasia banget soalnya, ucapnya. Ketiganya kemudian mendekatkan kepalanya dan menatap Cici dengan keingintahuan yang tinggi. Rumornya Kak Arga pernah hamilin anak orang. Apa? Shh. Bil, lu jangan barbar anjir. Sontak Nabila langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Tatapannya terhunus pada Cici. Yang bener loh Ci, tanyanya lebih pelan. Cici mengangguk yakin. Mana mungkin sih gue bohong, lagian rumor ini udah kesebar di seantero anak kelas 3. Tapi lo kan masih kelas 1, ucap Nabila. Lo gak tahu aja, gosip itu sebenarnya gak mandang kasta. Asal lo punya kuping dan mulut, semua gosip bisa lo dapet. Ketiganya mengangguk paham. Terus si ceweknya siapa? Tanya Angel. Nah itu, gue gak tahu siapa karena katanya bukan anak sini juga. Yah, desis Angel kecewa. Nanggung namanya kalau gini. Iya loh Kayaknya gue tahu deh siapa ceweknya, ucap Nabila yang mengundang penasaran ketiganya. Siapa? Inisial awalnya N, akhirnya A, tengah-tengahnya Abil. Sontak saja karena ucapannya yang sangat mengundang war itu, ia dilempari dengan segala jenis makanan yang ada oleh teman-temannya. Ngarang mulu hidup lo, ketus Angel. Tapi mana mungkin sih separah itu?
Masa anak SMA udah main hamil-hamilin anak orang, ucap Vika. Yailah Fik, jangankan anak SMA, anak SMP aja udah bisa ngehamilin anak orang. Gue rasa seloro cici yang langsung diangguki oleh Nabila dan Angel. Lo mainnya di rumah mulu sih, celetuk Nabila. Lo juga sama ya, ucap Vika tak mau kalah, yang dibalas dengan cengengesan lebar oleh Nabila. Terus, kenapa kita jarang banget lihat yang namanya Kak Arga itu? Tanyanya lagi. Nah, ini poin pentingnya. Dengar-dengar, 1 minggu kemarin dia kena skorsing. Hari ini tuh seharusnya dia masuk sekolah. Tapi gara-gara kejadian tadi, gue rasa masa skorsingnya jadi bertambah. Tapi kita lihat aja gimana pihak sekolah menanganinya. Nabila mengangguk-anggukkan kepalanya. Duh, jadi pengen gue jinakin rasanya. Vika menelan ludahnya. Rasa hausnya telah hilang entah kemana. Kini di benaknya hanya berseliweran bayang-bayangan wajah Arga yang terluka kala itu saat ia mengobatinya. Bel pulang sekolah telah sejak tadi berdering, dan juga sebagian siswa telah pulang. Harusnya Vika juga sudah pulang sejak tadi, tapi karena jadwal piketnya, ia jadi terlambat pulang. Begitu kelas telah terlihat rapi dan bersih, ia memastikan pada teman satu piketnya apa masih ada yang harus ia urus atau sudah saja. Setelah mereka mengatakan sudah, maka Vika dengan senang hati langsung melangkahkan kaki keluar kelas. Ia berjalan dengan santai. Sesekali tangannya akan memegang tali ransel atau bahkan bersenandung kecil. Ia kemudian berjalan ke tempat penitipan sepeda. Beruntung sekali memiliki tetangga tukang bengkel. Begitu ia mengeluh ada sesuatu yang rusak dengan sepedanya, maka mereka akan langsung berusaha untuk membenarkannya. Vika mengambil sepeda berwarna maronya, kemudian menggiringnya sampai gerbang depan. "Harvika," celetuk sebuah suara di belakang tubuhnya. Mendengar namanya disebut, sontak membuat Vika menoleh. Ia mengerutkan dahinya. Ia rasa tidak pernah mengenal orang ini. Siapa ya? Orang itu tersenyum lebar. "Lo bener Harvika?" Dengan ragu, Vika menganggukkan kepalanya. "Ayo," tanpa aba-aba, cowok itu mengambil alih sepedanya. Tunggu, itu sepeda gue," protes Vika yang akhirnya mau tak mau mengikuti langkah cowok itu. "Kak, balikin sepeda gue." Tapi teriakannya benar-benar tak digubris olehnya. Vika mengalah. Akhirnya ia mengikuti langkah cowok kurang ajar ini.
sampai di mana ternyata ia membawanya ke gerbang SMA. "Ini Ar, cewek yang lo maksud?" tanyanya pada seorang cowok yang tengah bersandar pada tembok dengan ditemani oleh beberapa orang. Arga mengangguk, lalu mengambil alih sepeda milik Vika. Kemudian mengucap terima kasih dan menyuruh orang-orang ini untuk bubar karena ia masih memiliki urusan lain. Melihat cowok itu ada di hadapannya, sontak Vika memundurkan langkahnya. "Lo mau sepeda ini kan? Nih ambil," ucapnya. Vika menelan ludahnya susah payah. Kemudian tangannya terjulur ke depan berusaha menggapai sepeda kesayangannya itu. Ketika tangannya akan menyentuh jok sepedanya, Arga malah memajukannya. "Kalau mau sini ambil makannya," Vika berdecak pelan, kemudian menghentakkan kakinya dengan kesal. Lalu pilihan terakhir yang ia punya adalah berjalan cepat agar ia bisa menyesuaikan langkah kakinya dengan cowok itu. "Siniin sepeda gue," tagih Vika. Kemudian Arga menyerahkan stang sepeda tersebut pada Vika yang tanpa pikir panjang langsung direbut olehnya. Arga terkekeh pelan. "Gitu amat? Gue gak mungkin juga curi sepeda lo. Kalau mau, gue mampu beli 10 biji sekarang juga." "Sombong amat," batin Vika. Kaget Vika ketika dengan gerakan tiba-tiba Arga meraih keras sweaternya dan menurunkannya sedikit. Cowok itu tersenyum lebar. Kemudian ia menatap Vika dengan tajam. "Kenapa ditutupin?" Nada bicaranya terdengar tidak suka. Vika sesegera mungkin mengenyahkan tangan kurang ajar Arga yang tengah mengelus leher jenjangnya itu, atau mungkin bekas kiss mark yang telah cowok itu buat. Kemudian menatapnya. "Gak boleh kurang ajar ya, Kak, ini di sekolahan." Kalau di rumah boleh berarti. Rasanya saat ini juga Vika ingin segera menghilang dari hadapan cowok kurang ajar ini. "Ayo, gue antar pulang," ucap Arga lagi. "Gak usah, gue bawa sepeda," tolak Vika mentah-mentah. Kemudian cewek itu berusaha menaiki sepedanya dengan tergesa. "Gue pulang dulu." "Gak masalah, gue yang bawa sepeda lo." Arga dengan tiba-tiba meraih stang sepeda Vika dan menyuruhnya untuk segera turun. Vika tak memiliki
memiliki pilihan lain selain menurut. Ia turun dari sepeda dan membiarkan Arga menaikinya. "Naik," titahnya. "Tap, naik sekarang, gue mau ada urusan, cepetan." Hah, kenapa sih selalu memaksa? Lalu dengan gerakan pelan, ia mulai menaiki jok penumpang. "Udah, Kak." Dan setelahnya, sepeda itu dikayuh oleh Arga. Suasana ini sungguh sangat-sangat canggung. Bahkan ketika sepeda mulai dikayuh, tangannya terus-terusan memegang erat pembatas jok penumpang. Dok, tiba-tiba saja ban sepedanya melindas batu yang sepertinya lumayan besar, hingga menyebabkan tubuh Vika terbentur ke depan. Sontak, Arga menghentikan laju sepedanya. "Kenapa?" tanya Vika bingung. "Punya lo gede juga ya?" "Empuk." "Gede, empuk?" Sontak Vika memelototkan matanya. "Maksudnya apa?"